Jujur draft, aku suka banget dari Wolfenar sih. Di game kedua ini. Sama sih, mereka langsung preemptive aja tadi. Kayak Iya. mereka ngerespon dengan aku ngambil duluan Loyi-nya. Karena kalian bakal ambil hero jalan kaki yang lumayan banyak nih. Dan tebel-tebel dan itu semuanya bakal bisa dimakan dengan duality dari Loyi. Oke, dan game kedua akan menjadi milik siapa? Apakah Wolfenar kembali mendapatkan kemenangan atau akan tertahan oleh GK Esports? So inilah dia match ketiga game kedua Wolfenar versus GK Esports. Enjoy the game. Let's go nih ya. Shen dengan Belleric Roamer ya. Kita melihat ada sesuatu yang unik ya. Karena emang kalau kita bicara soal turnamen internasional ya, jelas mereka akan membawakan apa yang bisa ada di region mereka nih ya. Dan kebetulan nih waktu di MENA juga di ranknya bahkan ya, itu banyak banget nih yang pakai Belleric juga. Wow, mereka suka tumbuh-tumbuhan ya berarti? Mari hijaukan dunia. Oke, tapi Serem kan kalau lihat situ. masalahnya Om, Belleric ketemu sama Louis pun akan menjadi jembatan nantinya untuk duality bisa digunakan oleh Rosa gitu. Itu bakal jadi PR buat lini belakang dari GK sendiri. Dan oke, ada Quad Shadow dari Seno bermain cukup agresif. Rosa terpaksa flicker, tapi ya Apex 47 yang hadir untuk memukul menurut Seno setidaknya membuat sama-sama dirugikan tadi. Meskipun TNC kali ini merugikan balik ke arah Smile. Flicker di-trigger di menit pertama dari kedua belah mid laner. Oke, jadi intinya gak ada yang rugi ya tadi. Gak ada yang rugi. Karena semua mid laner sudah menggunakan flicker dia juga. Dan glue-nya lagi pegang buat Hylos nih. Agak sulit sebenarnya memang Hylos untuk bisa mendekat terkena dari slam-slamnya dia. Dan Genji-nya ini sudah mulai untuk mengambil isi jungle dari GK Esports. Dan sepertinya untuk start juga nih ya. Di turtle yang pertama bisa jadi akan dimulai dari GK Esports. Karena mereka punya power, mereka punya glue yang level 4. Dengan grab-grabnya dia ini akan bisa mengusir jauh Hylos ataupun Belleric. Iya, dan lihat ketika coba untuk mirroring dari Seno ya, dibayang-bayangin sama Chow dari Apex 47 sehingga Skelizard pun gak bisa diambil Om. Ini menjadi kerugian karena ya ada perbedaan beberapa creep yang bisa diamankan oleh seorang TNC. Iya. Dan lihat nih, area-area rumput yang cukup berbahaya ya. Karena bisa tiba-tiba banyak yang keluar tuh dari sana. Dan lagi-lagi ditempel dengan grab-grab. Dan langsung dengan instant movement yang dilakukan TNC memang berhasil menghindar tapi Retributions di-trigger untuk bisa melarikan diri di jangkauan Shen. Dan juga Seno yang tadi masuk dengan Quad Shadow-nya. Tapi Apex 47 lihat gimana dia memantau keberadaan dari Seno. Dan sepertinya memberikan momentum terlebih dahulu, buying time dulu agar Retributions-nya nanti aktif lagi dari TNC. Dan sekarang lihat gimana ada Hylos yang dipegangin terus sama Glue. Oke, coba untuk di-all-in, tapi masih ada split-split. Dia masih aman harusnya dari Alien dan membuka split-splitnya. Quad Shadow pun dihindari. Dan juga lihat satu momentum, Crab mendapatkan Samo di sana, belum ada follow-up. Tapi kali ini lihat gimana Apex 47 masih gagal. Alien turun dari tubuh Samo dan Flicker dipaksa di-trigger. Wow, itu continuous team fight yang memang sangat-sangat panjang sekali yang baru saja terjadi tadi ya. Dan grab-grab yang ditahan sampai dengan sedemikian rupa yang membuat Alien juga bisa survive dan menunggu untuk TNC kembali dengan adanya Retribution yang masih ready sekarang. Wah, ini sih. Lagi-lagi untuk turtle pertama dipegang kendalinya. The Way of Dragon kembali menjadi genderang perang untuk Wolfenar dengan first blood yang dipegang oleh TNC. Turtle pertama lagi-lagi menjadi milik Wolfenar di game kedua ini. Ya, itu setup yang tidak terlalu terburu-buru ya. Dan ini yang kita bilang nih, diversion play! Wow! Seno! Terkena surprise! Dengan 3 member di sana yang bersiap di dalam area rumputan. Ini membuat kerugian yang begitu fatal karena orange buff pun ada di waktu yang tepat untuk TNC amankan Om. Dan itu dia pencurian orange buff untuk Wolfenar. Ya, itu sebenarnya sudah terukur ya karena mereka sudah melihat, oke ini orange buff-nya masih ada. Berarti ada kesempatan kalau Zeno akan menuju ke sana dan diversion. Di waktu yang sangat tepat tadi membuat sebuah pesta yang memang tidak disangka-sangka dengan Zeno ya. Pesta kejutan tadi. Terkejut pasti. Kaget ya, karena tiba-tiba langsung disambut dengan 3 orang di sana. Masalahnya Om, gak hanya itu. Tipikal assassin yang lagi-lagi early game, 5 menit awal itu menjadi neraka untuk mereka. Lihat gimana Seno pun digangguin sama Alien, dipegangin belum buffnya. Sehingga mau gak mau, ini Retribution terpaksa di-trigger. Tapi kembali dengan diversion, Seno belum mengetahui dan kembali surprise The Way of Dragon. Yang langsung membuat Seno terpick off untuk kedua kalinya. Purple buff pun diamankan harusnya oleh TNC dan sekarang menjadi kerugian yang berlipat untuk GK Esports. Wah, itu kalau ada stikernya Happy Birthday MLBB. Itu aku suka pakai sih. 2 kali Zeno dengan timing yang kurang tepat juga untuk bisa mengcover karena serba salah ya. Ini damage-nya belum jadi juga buat GK Esports. Smile-nya butuh stack. Terus juga yang ngebantu dia, Shen. Iya agak punya damage yang besar.
sama juga gak punya damage yang besar. Jadi mereka sebenarnya gak punya damage output yang memadai sekarang. Dan itulah sebabnya kenapa Ulfnar selalu bisa unggul di atas dari GK Esports. Ya, lagi-lagi 5 menit awal adalah 5 menit neraka untuk Assassin. Dan ini yang dibawakan oleh Ulfnar gitu. Gini cara untuk mengantisipasi Assassin play dari GK. Yep. Berbeda dengan di game pertama yang linknya bebas banget 5 menit awal untuk mendapatkan semua pattern farmingnya gitu. Dan turtle kedua kali ini sepertinya akan 100% milik dari Ulfnar. Kecuali ada retribution yang gagal lagi dari TNC. Waduh. Tapi ya emang sulit ya. Ini kita melihat bagaimana power juga buat Suyo sendiri di level 3. Dan ini aktif banget loh buat dia. Dan diversion lagi-lagi. Oh, Karvi! Duel Dragon yang kali ini ikonik karena Karvi masih mendapatkan momentum karena Shen membuka Wrath of Riot. Tapi justru membuat satu player lagi yang didapatkan oleh Sunshine dengan double yang dia pegang di waktu yang sangat instan di bawah sana. Langsung. Dan memang ya itu dia terkena berbagai macam damage juga dan sebenarnya dari angle yang gak diduga sini yang membuat GK Esports mereka selalu kehilangan kesempatan ya untuk bisa memberikan gebrakan balik. Karena mereka gak tahu musuhnya bakal muncul dari mana. Oke, ada Hylos yang ternyata menjadi split pusher di sini yang membuat invasi jungle nggak bisa dihentikan gitu oleh GK Esports. Dan ini adalah momentum yang baik banget dari Rosa karena jujur dia diversion di depan Seno di area river tadi. Terus si ininya masuk juga kan, siapa Apex-nya tadi juga masuk. Dan jangan lupakan tuh kartu pakai flicker. Jadi lagi-lagi ya, Duel of Dragon. Masuk semuanya, tuh mau flicker pun kayak tadi udah gak sempet ya udahlah. Dibiarin akhirnya gak dipencet sama sekali tuh dengan Karvi ya. Wah, ini bakal jadi PR sih. Karena jujur Beleric ternyata gak menjawab juga ketika inisiasi dilakukan seperti itu di bagian bawah. Ya, ini bisa dibilang GK Esports, mereka gak punya damage di early game. Iya. Mereka harus nunggu sampai late game banget nih. Mungkin nunggu Karvinya lah buat jadi 2 item baru mereka punya damage balasan. Oke, tapi kali ini bedanya mungkin Ulfnar nggak bawa assassin ya. Jadi Smile bakal cukup sulit untuk bisa digapai. Meskipun kita lihat dipegangin banget sama Alien dan TNC pun masuk mencoba membuka split-splitnya. Satu orang terkena efek, kita lihat gimana diversion yang dibuka membuat Shen tereksekusi. Memang ada pertukaran dengan Apex seperti Seven, tapi kali ini TNC berhasil memberikan damage tambahan karena Samu dan sosok dari Sunshine lah yang berhasil mendapatkan poin kill ketiganya. Ya, dan bahkan malah Alien yang masih hidup ya ternyata. Yang tumbang adalah Apex 47 tadi. Dan keunggulan dari menggunakan Blue sekarang ya berhadapan dengan Beleric, berhadapan dengan Hylos, dia bakal bisa pegangin nih dengan slam-slamnya dia tadi. Iya. Apalagi kan selalu reset, bakal selalu nge-regen juga. Dan udah mulai diisi nih, jungle-nya udah mulai habis. GK Esports mereka gak punya ruang untuk mendapatkan purple buff. Ini dominasi penuh dari Ulfnar sih. Mereka benar-benar menguasai Land of Down. Dimana kali ini mungkin kontrol mapnya di angka 70% om. Benar-benar nggak ada jungle yang nyaman untuk GK, terutama Seno bisa dapatkan juga di menit ke-7 ini. Ini yang bakal jadi PR sih, karena lagi-lagi memang late game mereka power. Tapi apakah bakal sampai late game nih? Di game pertama nggak sampai late game udah selesai gitu. Iya, jadi sama sih sebenarnya kayak oke lah mereka memang punya Cecil ya. Mereka punya Hayabusa juga nanti level 12 kuat banget dengan animasi Shadow Kill-nya. Tapi sekarang mereka nggak punya power seperti itu. Jadi Ulfnar mereka bakal berlari dengan sangat-sangat jauh sekali. Dan sejauh kita melihat juga ini belum ada kesalahan yang diperbuat oleh Ulfnar seperti diversion yang miss atau mungkin ada teamfight yang miss. Ini belum terjadi. Dan lihat deretan item dari GK Esports. Baru Husklaw, belum ada Berserker ini buat Karvinya. Sedangkan untuk item-item damage-nya udah selesai. Harit 2 item damager. Terus juga Suyo udah punya 1 Hunter-Strike. War X bahkan sudah punya. Wah, ini bakal jadi mimpi buruk pastinya untuk GK Esports. Dan sekarang pressure di bagian bawah. Duality kembali dibuka dan bahkan Samo sebagai badan untuk GK Esports pun dilumat habis oleh Ulfnar. Mereka benar-benar memberikan satu tamparan keras nih om untuk frontlinernya juga dan diversion surprise ke atas dan gak ada member di sana untungnya ya. Kita nggak lihat lagi surprise attack dari Ulfnar nih om. Ya itu kayaknya lebih ke mau bersih-bersih juga ya. Sekalian nyari apakah memang ada yang lagi split. Dead orange buff-nya dijaga oleh Ulfnar. Tidak ada ruang gerak sekarang dari GK Esports. Kalau mereka mau maju, mereka harus teamfight. Tapi kalau mereka teamfight, mereka lagi lack of damage. Jadi mereka tidak bisa melakukan teamfight. Jadi apapun yang dilakukan oleh GK Esports sekarang, kondisi mereka lagi salah semuanya. Semua serba salah ya? Semua salah. Oke, tapi mereka lagi-lagi bisa untuk memainkan late game-nya. Nah, Pertanyaannya adalah apakah bisa sampai late game nih? Karena jujur, dengan tanpa ada yang Lord semua inner turret sudah dihancurkan oleh Ulfnar. Dan ini gimana caranya
Mungkin mereka masih bisa ngasih pressure hingga pasif base threat pun bisa hilang sebelum Lordnya muncul Om. Dan itu bisa terjadi sebenarnya ya. Kalau mau nih buat Ulfatnar karena mereka punya potensi dengan level-level yang sudah sangat-sangat unggul sekali. Dengan damage yang mereka punya. Bahkan dengan diversion yang selalu bisa mengecoh GK Esports. Di bagian bawah lihat itu jauh banget loh 2 orangnya. Tapi mereka bakal hadir dengan team fight. Pasti on time karena ada diversion yang bakal dipakai. Wah masalahnya satu pasif dari base threat top lane udah hancur. Oke. Di mid masih ada, di bawah masih ada. Dengan Lord yang pertama yang bergerak ke arah atas nanti, ini harusnya bisa dipastikan ya, satu base threat minimal bisa dipegang gitu. Yep. Oleh teman-teman dari Ulfatnar. Karena 2 spawn super wave minion di bagian atas dan Lord yang bergerak di atas juga harusnya bisa untuk dimaksimalkan. Ada Shadow Kill yang dibuka, tapi Seno sudah dibayang-bayangin, nowhere to run Seno! Apa yang bisa kamu lakukan Seno udah gak ada Shadow Kill dan sekarang point kill. Kembali didapatkan oleh Ulfatnar. Seno kehilangan momentum karena dia dijebak Om oleh Ulfatnar. Shadow Kill udah kepake. Coach Shadow habis tadi. Wow. Dan ini langsung di flicker tadi dengan Rosa juga untuk bisa mencegah agar dia gak kembali ya. Dan ada point kill yang sudah diambil dengan Ulfatnar. Dan ini berarti apakah akan menjadi end buat GK Esports? Kalau mau di end mungkin bisa sih. Tapi selama masih ada Cecilia dan posisinya bagus harusnya masih aman buat GK Esports. Oke, tapi Apex Sport 7 memang flicker untuk defense. Dia nggak mau terlalu memaksimalkan, lihat damage dari Duality, targetnya banyak. Itu loh yang ngebuat Rosa ini enak banget sebenarnya. Untuk bisa memberikan damage yang besar gitu. Karena ketika lihat Belleric punya hitbox yang besar, Hylos hitboxnya besar. Mempermudah untuk Duality dilakukan, Shadow Kill, TNC terancam. Tapi belum berhasil mengeksekusi, justru malah Seno yang kehilangan banyak HP Om. Ya itu lebih ke Shadow Kill ya untuk mengusir mundur aja ya. Tapi dengan full HP yang masih tebal yang dimiliki dengan Ulfatnar. Mereka masih sangat-sangat strong sekali dan bahkan hanya Apex 47 saja ini yang recall nih ke base. Yang lainnya masih berada di barisan depan dan ya Tenzi masih cukup mengganggu juga dan belum terpick up sampai dengan sejauh ini buat Tenzinya. Ini sih bakal jadi PR banget karena jujur masih ada Super Wave Minion juga di bawah, katapultnya masih besar. Yep. Dan oke, memang masih terlindungi dari 3 base yang ada tapi dipaksakan dengan Way of Dragon Samo yang jadi target. Lihat gimana mega kill dikantongi oleh Rosa. 1 base didapatkan, Chan masuk. Masih menunggu momentum, dia nggak memiliki zaman force yang aktif. 2 base hilang. Dan apakah ini menjadi game tercepat dari Ulfatnar? Mereka nggak mau terlalu gerasak-gerusuk, nggak mau ada mistakes. Bermain disiplin memang jadi jawaban yang paling aman untuk Ulfatnar. Iya, mereka bisa mundur dulu, mereka bisa sudah unggul sangat-sangat jauh sekali ya buat goldnya juga. Baru 3 item damage sekarang untuk Seno. Dibandingkan dengan hampir full item buat Suyo juga. Di lumayan itu udah hampir 2 kali lipat loh goldnya. 6.000 banding 11.500. Jadi damage-nya buat Ulfatnar ini sangat-sangat superior sekali ya. Belum lagi buat Haritnya yang memang udah jadi 3 item yang sangat-sangat cukup juga tuh. Iya, masalahnya bedanya hampir 2 kali lipat Om. 6.000 gold dari Seno, sementara dari TNC hampir di 12.000. Itu yang membuat gap terlihat sangat jauh banget. Dan aku nggak ngeliat kondisi gimana Hayabusa bisa bermain sih untuk di menit ke-12 ini ya. Benar-benar sulit banget karena mau makan siapa? Makan Rosa dia masih punya flicker. Mau makan Alien dia bisa split-split. Makan Chow kayaknya bukan target yang tepat karena dia bisa The Way of Dragon gitu. Ini udah, mungkin target paling utamanya ya cari Rosanya, tapi Rosa juga selalu ditempel ya. Iya. Kayak akhirnya gak ada jawaban. Mungkin cuma buat mencicil dan akan menunggu untuk damage yang masuk dari Smile. Tangguin Claw-nya jelas ini sangat-sangat diharapkan untuk mengumpulkan pemain-pemain dari Ulfatnar agar bisa terkena bad impact berbarengan ya. Cuman selalu kita lihat yang terkena target itu cuman si Apex tadi. Dia cuman mancing-mancing aja, ada Tangguin Claw di kakinya, ngedash lagi kabur. Dan free Lord untuk Ulfatnar. Tapi jujur aku masih menunggu untuk combo dari GK berjalan sih. Karena harusnya kombonya ini antara Wrath of Dryad duluan yang dibuka, baru Sanguine Claw. Atau kebalikannya, Sanguine Claw dulu dibuka baru Wrath of Dryad. Dan itu bakal bisa berdampak sebanyak apa nih ke arah Ulfatnar gitu ya. Kalau sampai 2 kombinasi hero itu berhasil dilakukan gitu ya. Karena sekarang jujur semua wave menekan ke arah GK. Ulfatnar sepertinya bakal coba melangsungkan kembali untuk base yang dituju dengan Lord yang kedua ini. Ya mungkin bisa jadi straight end juga mungkin ya. Apalagi Lordnya masih jalan. Hanya akan menghantarkan untuk minion-minion kecil aja. Jadi mainnya cukup pasif ternyata untuk Ulfatnar-nya. Mereka cukup respect juga. Main bersih karena 2 lane ini. Oke, cuma 1 lane yang bakal masuk bersama dengan Lord. The Way of Dragon yang connect ke Carvi. Dan Carvi satu terakhir masih bisa selamat. Justru malah Apex 47 yang tereksekusi. 2 member hilang menjadi kerugian untuk Ulfatnar. Meskipun ada pertukaran dengan Samo. Tapi lihat gimana mereka hanya menyisakan damage dirinya saja. Dan instant double kill untuk Rosa.
Begitu mudahnya dia melumat Seno. Dan sekarang base terbuka. Sunshine akan ke dia berfokus. Dan sekarang mega kill. Lutienzi dan base menjadi milik Ulf Herdnar 2-0 poin.